Shalom, apa kabar semuanya? Selamat siang, selamat beristirahat makan siang. Karena saat ini saya rekamnya lagi istirahat makan siang. Saya lagi kerja, duduk di sini, dan saya pengen sharing sedikit tentang kejadian atau tentang obrolan saya dengan seseorang pada waktu saya bekerja tadi. Nah, saya kan sales, jadi kerjaan saya itu keliling, naik motor dari toko ke toko. Saya kebetulan pegang toko yang seperti minimarket atau supermarket. Bentar, anginnya kenceng banget. Nah, terus kan kalau ke toko itu kan saya parkir motor. Ya masakan saya mau naik motor ke tokonya kan nggak mungkin ya. Saya masuk, taruh motor. Terus kalau udah keluar, saya naik motor lagi kan, menuju ke toko berikutnya. Terus barusan tadi nih, sebelum saya makan siang, saya itu naik motor, sudah mau nyalain motornya, sudah saya kontaknya sudah saya nyalain, udah di on. Terus saya tuh punya kebiasaan dengerin musik kan, pakai earset. Karena jenuh kadang kalau di jalan, karena area saya jauh dari rumah, dari kantor, jadi saya jenuh. Udah pakai earset, tukang parkirnya itu tiba-tiba nyamperin, "Mbak, orang mana?" "Surabaya," gitu. "Surabaya panas nggak?" Pol gitu banget." "Sama Mbak, di sini juga panas," gitu. "Iya," gitu. Terus dia tiba-tiba ngampirin lagi. Dalam hati saya, aduh mau ngapain lagi orang ini, saya tuh udah pengen buru-buru kan, capek. Terus tukang parkirnya bilang, "Saya tuh punya Pak D loh Mbak, di Surabaya." Mulai deh cerita tentang keluarga. Terus kenapa Pak gitu. Tapi seumur hidup saya, kira-kira orang itu sekarang mungkin umur 47 lah ya. Kalau dari mukanya sih saya nggak tanya. Seumur hidup saya Mbak, saya tuh ke Surabaya cuma sekali. "Oh gitu Pak." "Iya." Nah, berarti gak pernah ketemu dong sama Pak D-nya? Ketemu, tapi di Sidoarjo. Jadi kita punya saudara yang dipakai untuk ketemu sama saudara lain. "Oh, jadi kayak markas gitu ya Pak?" "Iya." Iya gitu. Udah, saya udah mau berangkat, sudah standar saya tuh sudah saya naikin, udah mau pergi. Masih ngomong lagi. "Saya Mbak, kalau sama Pak D saya itu suka berdebat." "Debat ngapain?" saya bilang gitu. Saya juga anehnya kenapa saya tuh dengerin dia terus gitu kan. Nah, saya pikir meskipun dia tukang parkir, tapi kan dia itu juga berharga di mata Tuhan, dan saya mau menghargai dan menghormati dia. Tapi saya juga buru-buru, gak selesai-selesai ceritanya. "Iya Mbak, jadi Pak D saya itu orang Jawa, istrinya orang Chinese." "Oh ya gitu. Jadi dia suka debat sama saya." "Ya debatnya apa gitu?" "Ya debat, dia kan ke gereja sekarang ikut istrinya." "Oh, saya sudah tahu arahnya kan. Ya ngapain lagian gitu kok diajak debat. Kan setiap orang punya pilihan masing-masing, ya biarin aja dia ke gereja." Saya bilang gitu. Terus dia melanjutkan, "Pokoknya kami tuh sering berdebat masalah gereja. Tetapi Pak D saya itu diam ketika saya menanyakan satu pertanyaan dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu." Standar saya langsung saya turunin lagi. Sepertinya saya mulai tertarik. Yang saya pandangi tukang parkir itu, "Apa pertanyaannya Bapak yang tidak bisa Pak D-nya Bapak itu jawab?" Saya tanya gini, "Mbak, tukang parkir itu, saya tahu tukang parkir itu seolah-olah saya bukan Kristen. Tapi saya biarin aja. Saya ingin tahu semua apa yang diungkapkan kepada saya. Apa yang Pak D Bapak tidak bisa menjawab dan diam.
Saya tanya begini, Mbak. Pak D, Tuhan itu agamanya apa? Tunjukkan pada saya. Saya diam. Menurut saya, males, panas, kerja, capek, lapar. Ngapain juga saya debat ketuhanan sama tukang parkir kan? Tapi suara hati saya mengatakan bahwa Tuhan mengutus saya di tengah-tengah orang yang belum percaya supaya mereka mendengar nama Tuhan dan diselamatkan. Saya berhenti lagi. Saya pandangi Bapak itu dan saya bilang, saya bisa jawab pertanyaan Anda. Tuhan tidak pernah membawa agama, tetapi Tuhan membawa keselamatan. Dia diam sesaat. Terus saya lanjut. Dan keselamatan itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Sang Putra yang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan dosamu. Dia kaget. Ternyata dia tujuannya lagi ngomongin, lagi ngejelekin Pak D-nya sama ternyata orang Kristen. Dia kaget, dia shock gitu. Tapi saya tidak menunjukkan wajah yang membuat dia malu. Justru Tuhan mengarahkan hati saya untuk mengabarkan keselamatan itu. Dan dia menjawab, tidak, Tuhan itu bukan membawa keselamatan, tapi Tuhan itu membawa kehidupan. Lalu saya jawab, betul sekali Anda bilang, Tuhan membawa kehidupan. Dan Yesuslah kehidupan, kebenaran, juga jalan. Untuk kedua kalinya, dia yang diam. Tidak bisa menjawab apapun. Lalu saya ketawa, dan saya melanjutkan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Pak. Tadi Bapak ngobrol sama saya tentang Surabaya. Lalu Bapak bercerita sendiri tentang Pak D-nya Bapak yang tidak bisa menjawab. Sampaikan salam saya kepada Pak D-nya bahwa Tuhan tidak membawa agama, tapi Tuhan membawa keselamatan. Karena agama hanyalah sebuah ritual atau tata ibadah atau juga aturan yang dibikin manusia untuk melakukan suatu ibadah. Tetapi keselamatan adalah kehidupan setelah kematian. Kehidupan kekal setelah kematian. Dan Tuhan yang membawa itu untuk kita semuanya. Termasuk pembicaraan kita saat ini tidak ada yang kebetulan, Pak. Bapak yang sendiri yang mengawali pembicaraan. Maka Bapak yang akan mendengar keselamatan itu. Salam sama Pak D-nya, Pak ya. Salam satu keselamatan. Itulah kesaksian saya hari ini. Saya berharap teman-teman juga demikian. Kita diutus Tuhan. Bukan di tengah-tengah orang Kristen saja. Tapi juga di tengah-tengah orang yang belum mengerti kebenaran. Supaya kita yang sudah mengerti lebih dahulu dapat memberitakan kepada mereka. Supaya kita semuanya dapat diselamatkan. Karena Tuhan tidak menghendaki kebinasaan orang-orang berdosa. Tapi Tuhan menghendaki pertobatan orang-orang yang benar. Saya Rizky Ramadan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.